Rekan-rekan, pada tahap berikutnya adalah bagaimana kita mendesain agar konten yang kita miliki dapat tersampaikan. Nah, ini disebut dengan konten pedagogi. Untuk konten pedagogi ini atau pedagogi konten ini adalah teman-teman bagaimana cara menyampaikan materialnya itu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu saya memulai dengan membuat topik di sini. Misalkan saya edit dulu, saya melakukan edit topik. Kemudian saya ganti di sini adalah saya custom gitu ya. Saya custom dulu tentang topiknya adalah desain pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita perlu merancang bagaimana pembelajaran ini kita desain. Kita tidak bisa langsung seperti itu, kita harus melihat berbagai jurnal dari berbagai buku dan sebagainya, dan itu mengenai konten setiap rekan-rekan pasti akan berbeda caranya untuk menyampaikan. Nah, dari sini saya menggunakan desain pembelajaran khusus. Nah, desain pembelajaran ini akan saya sharing kepada teman-teman, namanya adalah desain pembelajaran apresiasi kapabilitas. Di dalam MOOC, ini tidak cukup dengan kompetensi, karena di MOOC hampir semuanya adalah basisnya adalah konten ya, basisnya hampir semua konten-konten baru, sehingga perlu sekali dalam micro learning-nya itu kita menggunakan desain pembelajaran apresiasi kapabilitas, atau saya singkatnya menjadi AK. Nah, AK ini merupakan upaya untuk mencari bagaimana supaya aktivitas belajarnya itu dalam kegiatan untuk mengenalkan MOOC nantinya itu berurutan, bukan berdasarkan kegiatan konten belaka, tetapi ada tambahnya aktivitas. Ini yang saya tambahkan, sehingga nanti ini yang akan saya jawab rasa ingin tahu, karena MOOC mewadahi teman-teman yang memiliki motivasi, keinginan tahu, dan orang lebih percaya diri bila ini ditunjukkan di masa depannya atau kebutuhan di masa depan dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan dalam kegiatan desain, karena ini merupakan analisis di kami. Kemudian kita tentukan CPMK-nya atau capaian dari mata kuliah di MOOC ini. Jadi dalam pembelajaran 1 semester itu saya menggunakan tata cara seperti ini desainnya. Jadi topik saya atur sedemikian rupa, kemudian pengalaman belajar apa yang menjadi tujuan dan seterusnya. Nah, itu kita buat. Jadi ini adalah kegiatan kita untuk membelajarkan mahasiswa. Kebetulan konsep di sini adalah saya ingin mengajari mahasiswa tentang MOOC. Nah, aktivitasnya seperti ini gitu ya. Saya menjelaskan aktivitasnya dan bagaimana itu. Jadi di situ saya menjelaskan bahwa untuk mencapai tingkat akhir dari pembelajaran tentang MOOC, mahasiswa harus melampaui beberapa aktivitas. Aktivitas tersebut terdiri dari aktivitas 1 sampai aktivitas 5. Ini aktivitasnya. Pemilihan topik, konteks, dan seterusnya. Di sini yang saya sebut adalah desain dari pembelajaran. Terakhir adalah publikasi dan pengakuan. Rekan-rekan, ini merupakan desain. Nah, rekan-rekan bisa membuat desain masing-masing berdasarkan rancangan teman-teman yang Anda peroleh dari manapun. Tentunya ini harus dipresentasikan ke co-founder ya, didiskusikan dengan co-founder. Apakah ini eligible atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi perancangan itu penting sekali untuk kegiatan seperti pengembangan pembelajaran dimanapun. Ya, inilah yang kita sebut desain pembelajaran.